Habibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Vina Januanita, salah satu guru di SD Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pembelajaran tatap muka terbatas pada event Apresiasi Guru Inspiratif Indonesia tahun 2021. Bergerak dari hati, pulihkan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwasanya 1 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran secara daring atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali learning loss yang terjadi pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya hilangnya pendidikan karakter dan akhlak. Kemudian juga kurangnya pendampingan ibadah ketika anak-anak berada di rumah. Berbagai macam cara sudah dilakukan ketika pembelajaran daring. Salah satunya dengan membuat video pembelajaran. Dengan adanya video pembelajaran tersebut, diharapkan peserta didik tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun ternyata terjadi beberapa learning loss tersebut. Dan kami pun berusaha kembali untuk menciptakan inovasi yang baru dengan dilaksanakannya home visit kelompok. Home visit kelompok ini dilaksanakan dengan sangat terbatas, dengan jumlah siswa yang tidak lebih dari 5 siswa dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Juga kita meminta izin dari pamong setempat untuk melaksanakan pembelajaran home visit ini. Alhamdulillah dengan adanya home visit ini, anak-anak mulai kembali bangkit pendidikan karakternya, mulai kembali berakhlak yang baik, dan ibadah pun mulai tertata dengan baik. Untuk membuka sekolah di masa pandemi ini tidaklah mudah. Banyak sekali perencanaan yang harus kita lakukan secara matang. Alhamdulillah pada tahun ajaran baru di tahun 2021 ini, SD Muhammadiyah Metro Pusat diberi izin oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu pun kami harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap simulasi. Tahap simulasi ini kami awali dengan membagikan surat pernyataan izin dari wali murid anaknya ini boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau tidak. Kemudian setelah surat izin terkumpul, sekolah membentuk tim satgas sekolah yang nantinya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan para pendidik untuk selalu menjaga protokol kesehatan anak-anak didik. Nah, setelah pembentukan tim satgas, kemudian kami juga sudah mengirimkan surat izin kepada wali murid supaya siswanya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Kami membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Dan setiap siswanya ini memperoleh waktu belajar di sekolah 1 minggu ini selama 2 kali. Ketika kegiatan simulasi pembelajaran, peserta didik ini belum mengenakan seragam sekolah. Ya, seperti foto yang ada di samping ini, peserta didik masih menggunakan baju biasa. Dalam proses pelaksanaan tatap muka terbatas ini, pertama kali siswa masuk ke sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Itu hal yang dirasakan oleh siswa itu sangat bahagia sekali. Tim Satgas dengan seragamnya menanti siswa di pintu depan sekolah Muhammadiyah Metro Pusat. Siswa melakukan checkpoint terlebih dahulu. Suhu tubuh siswa dicek dengan termogan dan kemudian dicatat. Apabila suhu tubuhnya melebihi batas normal, maka siswa tersebut diminta untuk beristirahat di rumah. Namun bagi siswa yang dengan suhu tubuh yang normal bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Ketika siswa sampai di kelas, dia sudah menjumpai gurunya dengan senyum yang sangat ceria, dengan senyum yang tulus dari hati, supaya siswa tersebut juga tergerak untuk dengan semangat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Guru menggiring siswa untuk mencuci tangan.
Ayo nak, cuci tangan terlebih dahulu. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di SD Muhammadiyah Metro Pusat ini gerakan mencuci tangan itu dilakukan di kelas karena bagian sarana dan prasarana sudah menyediakan tempat cuci tangan di dalam kelas sehingga mempermudah peserta didik jika setiap waktu ingin mencuci tangan. Setelah kegiatan cuci tangan selesai, peserta didik pun melakukan pembelajaran seperti biasa. Seperti biasanya ini, kami usahakan pembelajaran seperti masa sebelum pandemi menyerang. Kelas dibuka dengan doa, dilanjutkan dengan murojaah. Nah, sebelum doa ada yang terlewat. SD Muhammadiyah Metro Pusat ini melaksanakan yang namanya sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan hal spesial yang dinanti oleh siswa. Bukan sarapan berupa makanan, tetapi berupa soal-soal yang sudah pernah dipelajari pada hari sebelumnya. Setelah sarapan pagi, doa, kemudian murojaah surah-surahnya. Murojaah ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi learning loss yang sudah terjadi pada masa daring. Karena ketika daring, hafalan siswa ini tidak terkontrol. Jadi dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas ini, peserta didik mulai kembali lagi semangatnya bangkit untuk menghafal melalui murojaah ini bersama guru kelas dan ada guru pendamping. Nah, setelah murojaah, kemudian lanjut ke pembelajaran TPA seperti biasa. Saat TPA baru masuki pelajaran inti. Nah, saya ini kan guru kelas 2. Jadi, di kelas 2 ini saya usahakan pembuatan soal itu dengan literasi dan numerasi. Pada masa pembelajaran tatap muka terbatas ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik. Salah satunya learning loss dalam hal karakter atau akhlak peserta didik. Sungguh kaget, ada sedikit cerita. Kaget ketika pertama kali siswa hadir, kami para guru menyambut seperti biasa di halaman. Kami sambut, apa yang terjadi? Siswa tersebut lewat begitu saja. Wah, ini sudah salah satu learning loss yang harus kita perbaiki saat pembelajaran tatap muka terbatas. Dan selama pembelajaran tatap muka terbatas, kami bangun kembali karakter peserta didik yang baik. Itu selalu kami usahakan. Selain itu juga, pentingnya menjaga protokol kesehatan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami harus senantiasa mengingatkan peserta didik, nak, pakai maskermu. Nak, harus jaga jarak, jangan dekat-dekat. Nah, itu kami harus selalu mengingatkan peserta didik supaya terbangun kesadaran dalam dirinya, supaya disiplin dan mematuhi tata tertib, dan itu hanya bisa dilaksanakan di sekolah. Setelah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, saatnya kita membahas tentang tahap evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas. Evaluasi yang dilakukan dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang pertama evaluasi suhu tubuh dan kesehatan siswa. Adakah siswa yang terpapar? Atau bagaimana peningkatan suhu tubuh siswa? Nah, hal ini yang kami evaluasi. Jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah. Selain mengevaluasi kesehatan siswa, kesehatan guru pun dievaluasi. Adakah guru yang sakit? Jika semua dalam keadaan baik, insya Allah tindak lanjut ke depannya akan dilaksanakan pembelajaran seperti saat ini. Nah, selain evaluasi kesehatan guru dan siswa, ada juga evaluasi pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran selama 2 minggu, kita lihat adakah peningkatan. Semua itu tentunya memerlukan proses. Dan proses-proses ini akan menjadi acuan sebagai tindak lanjut pembelajaran tatap muka terbatas ke depan. Demikianlah tadi pembelajaran tatap muka terbatas di SD Muhammadiyah Metro Lampung. Mari sebagai pendidik kita bergerak dari hati, bangkitkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.